Baik, selamat sore untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai konsep penelitian dasar dan juga mengidentifikasi sumber masalah pada penelitian. Sebelumnya, perkenalkan saya Rifan Sinaga dengan NIM 11203013. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Pamarida Simbulun, SKM, MKes. Yang pertama itu perkembangan metodologi ilmu dan penelitian. Ilmu pengetahuan bersifat sistematis dan runtut, serta diperoleh melalui metode ilmiah. Untuk mendapatkannya, seorang ilmuwan harus memiliki sikap ilmiah, yaitu rasa ingin tahu, skeptis terhadap pernyataan yang belum terbukti, kritis dalam menilai informasi, objektif tanpa dipengaruhi prasangka, serta beretika dalam menerapkan ilmu. Menurut Rummel, tahapan perkembangan metodologi penelitian yang pertama adalah periode coba-coba, di mana tahap awal perkembangan ilmu, pemecahan masalah dilakukan dengan percobaan berulang hingga berhasil. Lalu yang kedua itu periode otoritas dan tradisi. Kebenaran didasarkan pada pendapat pemimpin atau tradisi yang dianggap mutlak, benar, dan tidak boleh dibantah. Lalu yang ketiga periode spekulasi dan argumentasi, yang di mana kebenaran dicari melalui pemikiran dan perdebatan logis dengan mengandalkan kemampuan akal dan argumentasi. Yang keempat periode hipotesis dan eksperimen. Tahap ilmiah modern dimulai dari perumusan hipotesis, pengumpulan data melalui observasi, analisis data hingga penarikan kesimpulan berdasarkan fakta. Beberapa macam metode penelitian. Yang pertama adalah penelitian historis. Menurut Jack, penelitian historis adalah penelitian yang secara sistematis dan objektif mengkaji berbagai sumber masa lampau untuk mencari, mengevaluasi, serta menafsirkan bukti. Contohnya adalah seorang peneliti melakukan studi tentang perkembangan kasus gizi buruk pada balita di Indonesia pada periode 1998 sampai 2005. Kemudian yang kedua, penelitian survei. Ialah metode penelitian yang mengumpulkan data dari sampel melalui angket atau wawancara untuk menggambarkan berbagai aspek populasi. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui pola konsumsi sayur dan buah pada remaja SMA di kota X. Lalu yang ketiga, penelitian ex post facto. Menurut Kerlinger, penelitian kausal komparatif atau ex post facto adalah penyelidikan empiris yang sistematis di mana ilmuwan tidak mengandalkan variabel bebas secara langsung karena eksistensi dari variabel tersebut telah terjadi. Contohnya adalah peneliti membandingkan status gizi anak yang memiliki riwayat ASI eksklusif dengan yang tidak, untuk melihat pengaruh riwayat pemberian ASI terhadap kejadian stunting. Lalu contoh yang kelima adalah penelitian evaluasi, yang di mana penelitian yang bertujuan menilai manfaat atau kelayakan suatu program melalui pengumpulan dan analisis data secara sistematis. Yang di mana contohnya evaluasi efektivitas program pemberian makan tambahan di puskesmas dengan menilai perubahan berat badan balita sebelum dan sesudah program selama 3 bulan. Kemudian itu yang keenam, penelitian pengembangan. Menurut Sugiono, penelitian pengembangan adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui pengumpulan dan analisis data, sekaligus mengembangkan suatu produk untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Contoh pengembangan formula makanan enteral berbahan pangan lokal, tinggi protein untuk pasien rawat inap, kemudian diuji kandungan gizi, daya terima, dan keamanan produk. Adapun langkah-langkah penelitian pengembangan menurut Aker, yaitu pemeriksaan pendahuluan, kemudian penyesuaian teoritis, uji empiris, dokumentasi analisis, dan refleksi, yang di mana pemeriksaan pendahuluan mencakup tinjauan literatur, konsultasi ahli, analisis contoh. Kemudian yang kedua, penyesuaian teoritis menyusun dasar pemikiran dan landasan teori. Lalu uji empiris ini membuktikan kepraktisan atau efektivitas produk. Lalu yang keempat, mencatat proses dan hasil untuk menyempurnakan metodologi pengembangan. Kemudian yang ketujuh adalah penelitian tindakan, di mana action research
adalah metode penelitian untuk memecahkan masalah secara kolaboratif antara peneliti dan klien praktisi. Contohnya, ahli gizi melakukan penelitian tindakan di sekolah dasar dengan memberikan edukasi seimbang selama beberapa siklus untuk meningkatkan kebiasaan sarapan siswa. Kemudian yang ke-8, penelitian naturalistik, di mana menurut Guba adalah penelitian kualitatif yang mengamati dan mengumpulkan data dalam setting alami tanpa memanipulasi subjek sehingga kondisi penelitian tetap alami. Contohnya studi kualitatif mengenai persepsi ibu tentang pemberian MPASI di desa tertentu melalui wawancara mendalam dan observasi praktik pemberian makan anak. Lalu penelitian kebijakan adalah penelitian yang dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan dengan menganalisis masalah sosial secara sistematis dan memberikan rekomendasi yang praktis bagi pembuat kebijakan. Contohnya, analisis dampak kebijakan fortifikasi tepung terigu terhadap penurunan anemia pada wanita usia subur di suatu provinsi. Lalu di sini ada kriteria metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara sistematis yang digunakan ilmuwan untuk memecahkan masalah secara teratur, terkontrol, dan berbasis fakta. Syaratnya meliputi bebas prasangka menggunakan prinsip analisis, asumsi rasional, ukuran objektif, dan teknik kuantitatif. Pelaksanaan ini bertujuan memiliki 7 langkah. Pertama, berdasarkan fakta, tidak ada prasangka, gunakan prinsip analisis, gunakan asumsi, gunakan ukuran yang objektif, dan gunakan teknik kuantitatif. Lalu, sikap dan cara berpikir penelitian. Metode ilmiah didasarkan pada sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang dimaksud adalah penasaran peneliti, memiliki keinginan kuat untuk mengetahui, memahami, dan mencari jawaban terhadap suatu masalah melalui proses penelitian yang sistematis. Lalu yang kedua adalah kejujuran, di mana menerima hasil penelitian apa adanya, tidak memalsukan atau mengada-ada data. Lalu ketiga, tujuan penelitian dilakukan berdasarkan fakta, tidak dipengaruhi perasaan pribadi atau kepentingan tertentu. Kemudian ketekunan dan sabar, tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan hingga memperoleh hasil valid. Kemudian hati-hati bekerja teliti, tidak ceroboh dan menghindari kesalahan dalam pengumpulan analisis dan kesimpulan. Dan open-minded, itu mau menerima pendapat orang lain yang benar dan berusaha mengembangkan kebenaran ilmu. Kemudian kita membahas yaitu definisi penelitian. Metode penelitian adalah ilmu tentang cara ilmiah untuk menyelidiki masalah. Penelitian merupakan kegiatan sistematis dan objektif dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sini ada klasifikasi penelitian yang adalah yang pertama penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jenis pendekatan penelitian kualitatif mengungkapkan keadaan atau makna dalam konteks alami, menggunakan data berupa kata, gambar, atau kejadian. Contohnya studi perilaku gizi balita pada keluarga miskin. Data kualitatif meliputi deskripsi situasi, pendapat, cuplikan dokumen, dan perilaku. Lalu yang kedua kuantitatif, yaitu mengumpulkan data yang dapat dikuantifikasi dan dianalisis dengan statistik. Contohnya pengaruh pemberian gizi tempe terhadap status gizi anak balita. Lalu yang kedua adalah penelitian survei dan non-survei. Penelitian survei adalah metode pengumpulan informasi dari sejumlah besar individu melalui kuesioner, wawancara, pos, atau telepon. Yang dimana tujuan utamanya untuk menggambarkan karakteristik populasi. Ciri-cirinya, informasi dikumpulkan dari sekelompok orang untuk mewakili populasi. Lalu teknik utama berupa pertanyaan terstruktur dan data dapat berupa opini, sikap, fakta, kemampuan, kepercayaan, maupun karakteristik demografis. Kemudian yang ketiga, penelitian dasar terapan. Penelitian dasar terapan bertujuan untuk mengembangkan atau menemukan konsep, proposisi, dan teori baru. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan serta analisis data untuk memperkaya teori, tanpa memprioritaskan manfaat praktis secara langsung bagi masyarakat. Contohnya pengaruh kekurangan zat besi terhadap proses pembentukan hemoglobin pada sel darah merah. Kemudian klasifikasi penelitian
Itu penelitian kebijakan, penelitian evaluatif, dan serta penelitian dan pengembangan. Penelitian kebijakan bertujuan menilai efektivitas dan efisiensi suatu kebijakan. Waktu pelaksanaan kebijakan harus dipertimbangkan agar penilaian tidak keliru. Lalu penelitian evaluatif dilakukan untuk menilai program atau kegiatan yang sedang berjalan, termasuk kelebihan, kekurangan, dan hambatannya. Dan penelitian serta pengembangan bertujuan mengembangkan atau menghasilkan model, metode, atau produk baru untuk meningkatkan kualitas atau memenuhi kebutuhan. Di sini ada karakteristik penelitian. Yang pertama adalah metode historis, meneliti dan merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis dan objektif berdasarkan data atau arsip. Lalu yang kedua adalah metode deskriptif, menggambarkan suatu fenomena atau keadaan secara sistematis dan akurat sesuai fakta yang ada. Kemudian yang ketiga metode perkembangan, mengkaji perubahan atau pertumbuhan suatu objek sebagai fungsi waktu. Lalu yang keempat metode studi kasus, mempelajari secara mendalam suatu kasus atau objek tertentu dalam konteks nyata. Kemudian yang kelima metode korelasional, meneliti hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa memberikan perlakuan. Yang keenam metode eksperimental, meneliti hubungan sebab akibat dengan memberikan perlakuan dan menggunakan kontrol. Kemudian yang ketujuh metode kuasi eksperimental, itu meneliti sebab akibat tanpa kontrol penuh, tetapi tetap menggunakan cara tertentu untuk membandingkan hasil. Yang kedelapan metode penelitian komparatif, yaitu membandingkan dua kelompok atau lebih untuk melihat perbedaan berdasarkan faktor tertentu. Di sini ada kegunaan penelitian. Yang pertama, penelitian murni, bertujuan menemukan atau mengembangkan teori dan pengetahuan baru tanpa fokus pada manfaat praktis langsung. Yang kedua, penelitian terapan, bertujuan menerapkan teori untuk memecahkan masalah praktis dan hasilnya dapat dimanfaatkan secara langsung. Kemudian yang ketiga, penelitian aksi, dilakukan melalui tindakan nyata untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah berdasarkan teori yang ada. Yang keempat, penelitian kebijakan, meneliti dan menganalisis pelaksanaan kebijakan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Kemudian yang kelima, penelitian evaluasi, bertujuan menilai keberhasilan atau efektivitas suatu program atau kegiatan tertentu. Baik, adapun kesimpulan berdasarkan materi tadi, itu penelitian adalah proses sistematis untuk menemukan dan mengembangkan pengetahuan. Metodologi dan klasifikasinya membantu peneliti memilih desain yang tepat, sementara karakteristiknya memastikan hasil yang dapat dipercaya. Secara teoritis, penelitian memperkaya ilmu, dan secara praktis hasilnya berguna untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal kasus. Contoh soal yang pertama, seorang peneliti gizi membandingkan status gizi anak berdasarkan riwayat ASI eksklusif yang telah terjadi sejak bayi tanpa memberikan perlakuan kepada subjek penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah A. Penelitian eksperimen, B. Penelitian survei, C. Penelitian historis, D. Penelitian ex post facto, E. Penelitian evaluasi. Jawaban soal yang pertama tadi adalah yang D. Penelitian ex post facto, di mana penelitian dilakukan secara peristiwa terjadi tanpa manipulasi variabel bebas untuk melihat hubungan sebab akibat. Selanjutnya contoh soal yang kedua, seorang mahasiswa menyusun jawaban sementara berdasarkan teori sebelum mengumpulkan data penelitian tentang konsumsi makan cepat saji pada remaja. Langkah metode ilmiah tersebut adalah A. Pembentukan masalah, B. Penyusunan laporan, C. Pengembangan hipotesis, D. Pengelolaan data, dan E. Pengujian kesimpulan. Maka jawaban soal yang kedua yang C. Pengembangan hipotesis, yang dimana hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun sebelum penelitian dilakukan. Selanjutnya soal yang ketiga, seorang peneliti melaporkan hasil penelitian sesuai data meskipun hasilnya tidak sesuai harapan program. Sikap yang ditunjukkan adalah A. Ketekunan, B. Kejujuran, C. Rasa ingin tahu, D. Hati-hati, E. Open-minded. Berdasarkan soal yang ketiga, maka jawabannya adalah yang B. Kejujuran, yang dimana kejujuran berarti melaporkan hasil penelitian sesuai fakta tanpa mengubah data.
Selanjutnya masuk pada materi yang kedua, yaitu mengidentifikasi sumber-sumber masalah penelitian. Identifikasi topik penelitian. Memilih topik penelitian yang tepat merupakan langkah awal yang krusial dalam proses penelitian. Topik adalah inti utama dari suatu pembicaraan, tulisan, atau karya seni. Topik merupakan hal yang pertama yang harus ditentukan sebelum memulai proses komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Adapun panduan dalam menetapkan topik penelitian, yang pertama adalah temukan minat dan keahlian yang dimiliki. Lalu pertimbangkan bidang ilmu yang dikuasai. Carilah isu aktual dan penting. Pastikan topik dapat diteliti. Batasi ruang lingkup penelitian. Rumuskan pertanyaan penelitian yang jelas. Lakukan tinjauan literatur. Konsultasikan dengan pembimbing atau ahli. Di sini dapat kita lihat contoh penelitian gizi pangan. Penelitian gizi pangan bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi, keamanan, dan nilai fungsional bahan pangan. Contoh topik penelitiannya adalah analisis kandungan zat gizi dan daya terima pangan lokal berbasis umbi-umbian. Lalu yang kedua, pengembangan makanan untuk tambahan tinggi protein untuk balita gizi kurang. Lalu yang ketiga, pengaruh proses pengolahan terhadap kandungan antioksidan pada sayuran. Selanjutnya, sumber penemuan masalah penelitian. Masalah penelitian muncul sebagai isu atau permasalahan yang memotivasi dilakukannya suatu penelitian. Sumber masalah dapat bervariasi, termasuk pengalaman pribadi peneliti di kehidupan sehari-hari ataupun di lingkungan kerjanya. Beberapa sumber utama masalah penelitian meliputi: yang pertama adalah pengalaman pribadi, kemudian lanjutan atau perluasan penelitian, yang ketiga sumber kepustakaan, keempat, forum pertemuan ilmiah dan diskusi, lalu observasi atau pengalaman yang langsung, perubahan paradigma dalam pendidikan, lalu fenomena pendidikan dan dedukasi dari teori. Kemudian identifikasi masalah. Seperti dalam metode ilmiah atau secara umum, penelitian ilmiah juga harus dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan solusi. Sebelum memulai penelitian, langkah awal yang sangat penting adalah memerlukan atau melakukan identifikasi masalah. Adapun langkah-langkah identifikasi masalah itu, yang pertama merumuskan masalah pokok, lalu yang kedua mempertajam dan merinci masalah menjadi lebih spesifik, lalu yang ketiga membentuk hierarki masalah seperti problem tree, mind map, dan matrix. Yang keempat menentukan masalah yang akan diteliti, dan yang kelima menentukan batasan scoping masalah penelitian. Dari suatu topik masalah penelitian dapat dirumuskan satu atau lebih butir masalah penelitian. Ada 5 tipe topik masalah penelitian. Yang pertama adalah mendeteksi penyebab suatu fenomena agar dampaknya dapat dicegah atau ditingkatkan. Lalu yang kedua, memperbaiki kesalahan yang sedang berlangsung untuk mengatasi kelemahan program atau kebijakan. Kemudian yang ketiga, meramalkan dampak kebijakan baru, baik positif maupun negatif, agar dapat diantisipasi. Lalu yang ketiga, mengoperasionalkan konsep yang masih bersifat umum dengan mengukurnya secara kuantitatif agar dapat diterapkan secara nyata. Lalu yang kelima, mengembangkan pendekatan atau metode baru untuk meningkatkan ketelitian atau efektivitas pengukuran dibandingkan metode sebelumnya. Kemudian, perumusan atau penentuan masalah. Beberapa kriteria untuk merumuskan masalah penelitian yang baik dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah rumusan masalah yang baik harus mampu dijawab secara komprehensif. Lalu kedua, rumusan masalah harus mengidentifikasi variabel dan menggambarkan hubungan yang terkait dengan penelitian. Lalu yang ketiga, rumusan masalah harus dapat diuji melalui analisis data. Yang keempat, rumusan masalah sebaiknya didahului dengan latar belakang dan diikuti dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiono 2013, perumusan masalah dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis berdasarkan bentuknya, yaitu rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah asosiatif, dan rumusan masalah komparatif. Kemudian kita masuk pada masalah penelitian. Penelitian diawali dari identifikasi masalah yang menjadi dasar untuk mencari jawaban atau solusi. Masalah sendiri merupakan suatu yang memerlukan penjelasan dan atau pemecahan. Sumber masalah penelitian menurut Silalai terbagi menjadi dua, yaitu sumber teoritis dan sumber praktis. Sumber teoritis berasal dari teori atau kajian literatur,
baik dari sumber sekunder seperti buku teks maupun sumber primer seperti jurnal, monograf, dan data statistik. Sedangkan sumber praktis berasal dari pengalaman empiris, terutama pada penelitian terapan yang berfokus pada permasalahan yang nyata di lapangan. Berikut ciri perumusan masalah yang baik. Pemilihan atau penentuan masalah dalam penelitian memerlukan pertimbangan yang matang dari peneliti. Sebuah masalah dianggap baik jika memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama adalah memberikan kontribusi pada beberapa aspek. Lalu orisinalitas, tidak bersifat pengulangan terhadap penelitian lain. Lalu pernyataan permasalahan dan aspek kelayakan atau feasibility. Kemudian langkah-langkah perumusan masalah. Pertama, identifikasi inti permasalahan dalam penelitian meliputi definisi masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan signifikans penelitian. Lalu yang kedua, masalah penelitian yang baik sebaiknya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Singkat, padat, jelas, memiliki nilai penelitian relevan, serta dapat dikelola atau diteliti secara realistis. Kemudian yang ketiga, sumber masalah penelitian dapat berasal dari observasi, bacaan jurnal atau laporan penelitian, pengalaman pribadi, wawancara dan kuesioner, maupun informasi yang diperoleh secara kebetulan. Tujuan penelitian dibedakan menjadi penelitian kualitatif yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam, dan penelitian kuantitatif yang bertujuan menguji hubungan atau pengaruh antar variabel secara terukur. Lalu, yang kelima, perumusan masalah penelitian dilakukan dengan memahami topik, menentukan pertanyaan utama dan variabel, serta mempertimbangkan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan harus jelas, diawali pertanyaan dasar dan dikonsultasikan agar tepat dan layak diteliti. Contoh identifikasi sumber masalah, yaitu pada topik kepatuhan diet pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Masalah utama rendahnya kepatuhan pasien DM tipe 2 dalam menjalankan diet 3J, yaitu jumlah jenis dan jadwal makanan. Identifikasi sumber masalah. Berdasarkan survei awal di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, ditemukan bahwa sekitar 70% pasien DM tipe 2 tidak patuh terhadap diet 3J meskipun telah mendapatkan edukasi dari tenaga kesehatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa 46,1% pasien memiliki tingkat pengetahuan yang kurang baik mengenai diet DM dan 47,4% pasien tidak mendapatkan dukungan keluarga dalam menjalankan terapi diet. Rendahnya kepatuhan diet diduga dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan pasien tentang prinsip diet DM, lalu minimnya dukungan keluarga, pemahaman terhadap edukasi gizi yang belum optimal, lamanya menderita DM yang dapat menurunkan motivasi menjalankan diet. Lalu analisis bivariat menunjukkan bahwa pasien dengan pengetahuan kurang baik memiliki rasio 2,9 kali lebih besar untuk tidak patuh terhadap diet. Lalu pasien tanpa pendukungan keluarga memiliki risiko 5,3 kali lebih besar untuk tidak patuh menjalankan diet. Jurnal pendukungnya yaitu hubungan pengetahuan dan dukungan keluarga dengan kepatuhan diet pada pasien DM tipe 2, kepatuhan diet pada pasien DM tipe 2, kedukungan keluarga terhadap kepatuhan diet pada penderita DM tipe 2, hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan diet pasien DM tipe 2. Baik, berdasarkan materi yang kedua yaitu mengidentifikasi rumusan masalah pada penelitian, proses penelitian ilmiah dapat disimpulkan diawali dengan pemilihan topik yang tepat dan relevan karena menjadi dasar perumusan masalah, metode, hingga kesimpulan. Pemilihan topik harus mempertimbangkan minat dan kompetensi peneliti, kesesuaian bidang ilmu, isu aktual, ketersediaan data, serta keterbatasan waktu dan sumber daya. Selain itu, topik harus orisinal, bermanfaat, jelas, metodologis, tepat, efisien, etis, dan berpotensi untuk dikembangkan. Di sini kita akan memasuki soal kasus. Soal kasus yang pertama adalah seorang peneliti mewawancarai ibu balita untuk memahami pengalaman dalam memberikan MPASI di lingkungan keluarga. Jenis penelitian yang digunakan adalah A. Penelitian eksperimen, B. Penelitian kuantitatif, C. Penelitian kualitatif, D. Penelitian korelasional, E. Penelitian deskriptif statistik. Berdasarkan soal yang pertama, maka jawabannya adalah C. Penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif bertujuan
memahami pengalaman atau fenomena melalui wawancara secara mendalam. Contoh soal yang kedua, seorang ahli gizi menerapkan program edukasi gizi seimbang kepada siswa sekolah dasar untuk memperbaiki pola makan melalui evaluasi berkala. Metode penelitian yang digunakan adalah A. Penelitian tindakan, B. Penelitian historis, C. Penelitian survei, D. Penelitian komparatif, E. Penelitian eksperimental murni. Maka jawaban soal yang kedua adalah yang A. Penelitian tindakan, yang dimana penelitian tindakan dilakukan untuk memperbaiki praktik melalui tindakan langsung dan evaluasi berulang. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Seorang mahasiswa menyebarkan kuesioner kepada remaja untuk mengetahui kebiasaan konsumsi minuman berpemanis di suatu wilayah. Metode penelitian yang digunakan adalah A. Penelitian eksperimen, B. Penelitian tindakan, C. Penelitian survei, D. Penelitian studi kasus, E. Penelitian laboratorium. Maka jawaban soal yang ketiga adalah yang C. Penelitian survei, di mana penelitian survei mengumpulkan data dari responden melalui kuesioner untuk menggambarkan suatu kondisi. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini, yaitu mengenai konsep penelitian dasar dan mengidentifikasi rumusan masalah pada penelitian. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat menjadi wawasan baru bagi teman-teman sekalian untuk ke depannya. Jika terdapat kesalahan baik dalam tutur kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan dalam hati teman-teman, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.